Nah, tanggung jawab itu merupakan sebuah perbuatan yang dilakukan atas dasar kewajiban ya, maupun karena panggilan hati. Tanggung jawab ini berarti siap ya dan berani menerima segala konsekuensi atas perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setiap manusia pasti akan dibebani oleh seluruh tanggung jawab ya. Bila seseorang tidak melaksanakan tanggung jawabnya, maka akan ada pihak lain yang memaksakan tanggung jawab tersebut dan akan ada orang lain yang dirugikan. Contoh tanggung jawab sebagai warga negara. Contohnya adalah membayar pajak ya. Membayar pajak ini tahunan ya, 1 tahun sekali. Misalnya bisa pajak kendaraan bermotor, atau misalnya pajak bumi dan bangunan ya, pajak rumah dan sebagainya. Juga termasuk pajak penghasilan ya. Mungkin penghasilan orang tua kalian ya, misalnya yang bekerja sebagai PNS, itu ada potongan pajak tiap bulannya. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan, menciptakan kerukunan, meningkatkan wawasan kebangsaan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan. Nah, kalian kalau di kelas ya atau berteman itu tidak boleh membeda-bedakan teman-teman lainnya ya, misalnya. Kemudian kalian harus menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi ya. Nah, contoh tanggung jawab kalian sebagai pelajar ya. Yang pertama ini kalian harus belajar sungguh-sungguh ya. Apalagi di masa pandemi ini, kita belum bisa tatap muka ya. Hanya tatap muka secara online saja, jadi tidak maksimal ya pembelajarannya. Dan itu pun kadang tidak dilaksanakan setiap hari. Jadi kalian itu harus benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan tugas dari guru, mengumpulkan tepat waktu, dan sebagainya. Oke, yang kedua, mengikuti upacara bendera dengan khidmat ya. Ini sebelum masa pandemi, kalian pasti tentunya rajin mengikuti upacara. Nah, yang ketiga ini mempelajari budaya bangsa, menjalankan tata tertib sekolah. Yang kelima adalah melaksanakan piket kelas dengan sungguh-sungguh. Nah, ini ada sebuah poster ya, poster termasuk poster layanan masyarakat ini, jagalah kebersihan lingkungan sekolah. Nah, ini ada gambar menyapu ya, menyapu halaman sekolah. Ini secara gotong royong ya, bersama-sama, nanti akan cepat selesai. Oke, jadi pada setiap paragraf itu pasti memiliki gagasan utama. Nah, gagasan utama ini letaknya bisa di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta akhir paragraf. Jadi ada di awal dan di akhir paragraf. Nah, kemudian ternyata gagasan utama juga bisa letaknya di tengah paragraf. Gagasan utama itu disebut juga ide pokok atau pokok pikiran ya, yang memiliki ciri yang paling umum nih ya. Cirinya itu paling umum ya dari sebuah paragraf itu di antara kalimat-kalimat lainnya. Oke, nanti saya akan memberikan contoh bagaimana cara menentukan gagasan utama. Nah, kalau kalimat lainnya itu merupakan kalimat penjelas ya. Jadi kalau kita sudah menentukan gagasan utama, jadi kalimat yang lainnya itu merupakan kalimat penjelas ya, yang sifatnya itu atau maksudnya adalah menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama.